Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan melakukan umroh dengan visa on arrival berangkat dari Eropa. Nah, cuma berdasarkan pengalaman saya, ini visa ini banyak yang belum tahu. Nanya-nanya teman, banyak yang tidak tahu. Dan informasinya sangat simpang siur. Nah, jadi melalui video ini saya ingin mencoba sharing, semoga bisa menjadi rujukan tambahan bagi yang ingin melakukan ibadah umroh. Topik pertama adalah terkait sumber informasi. Dari awal saya penasaran, website mana yang merupakan otoritas utama terkait informasi visa ke Saudi. Karena ada banyak sekali, saya kalau coba Google ada informasi di Kompas, ada tulisan orang di blog gitu ya, dan sebagainya. Nah, saya coba ke website Kedubes Saudi di Indonesia, tidak ada informasi visanya. Nah, usut punya usut ternyata website visitsaudi.com ini adalah otoritas utamanya. Ini sudah saya konfirmasi, ini adalah miliknya pemerintah Saudi. Nah, di mana informasi visanya bisa kita temukan itu di bagian bawah. Di bagian bawah, di sini ada travel regulations. Nah, jadi kalau saran saya, silakan merujuk ke website ini karena kalau misalnya ada perubahan informasi, saya pikir ini yang paling utama, memberikan informasinya kalau ada perubahan apa gitu misalnya. Nah, jadi di sini kita masukkan what's your nationality, kita masukkan Indonesia. Nah, lalu kemudian ada 3 kondisi, ditanya kita termasuk yang mana, apakah memiliki visa US, UK, Schengen, atau GCC resident, atau bukan semuanya. GCC ini kayak semacam negara negara teluk ya. Jadi kalau seandainya residen di negara teluk seperti Kuwait, Uni Emirat Arab dan sebagainya, maka GCC resident. Nah, ini jadi kalau kita coba klik ini, misalnya pemegang visa US, UK, Schengen, ada 2 opsi, yaitu visa on arrival dan juga transit stopover visa dan seterusnya. Jadi kalau yang GCC ini ada e-visa, lalu kalau bukan semuanya, bukan GCC maupun pemegang US, UK maupun Schengen, ini ada 3 opsi, embassy, consulate, authorized visa office, dan juga transit stopover visa. Sehingga kalau saya coba rangkum, nampaknya ada 4 opsi bagi WNI umum. Yaitu yang pertama adalah visa jalur umum, ini bisa lewat berbagai macam travel agent atau package, kedubes Saudi, authorized visa office. Lalu yang kedua visa stopover atau transit, dan yang ketiga visa on arrival, yang keempat adalah e-visa untuk GCC resident. Nah, saya akan mencoba membahas nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3 karena saya sudah merasakan, jadi saya bisa menceritakan dengan lebih detail. Dan yang nomor 2, saya juga sudah mencoba, walaupun belum merasakan sendiri, tapi sudah mendapat banyak informasi. Ada banyak kawan yang pernah bisa masuk Saudi dengan visa yang nomor 2. Untuk visa jenis stopover atau juga disebut sebagai visa transit, ini adalah visa khusus yang kita dapatkan kalau kita mampir ke Saudi dalam perjalanan menuju negara lain. Nah, tetapi ada syarat bahwa kita harus naik maskapai Saudia atau Flynas. Nah, ini di mana informasi terkait dengan visa stopover bisa kita baca di sini ya, di lamannya Saudi. Jadi, ini sebagai informasi bahwa kita bisa transit maksimal 96 jam. Nah, lalu kemudian validitasnya 90 hari dan sebagainya. Nah, ini kita coba simulasi ya. Saya ingin coba tunjukkan. Misalnya, saya dari Jakarta, ingin ke Istanbul. Ingin ke Istanbul, ini tanggalnya misalnya saya masukkan 1 Oktober sampai 8 Oktober. Saya search. Nah, ini tinggal dipilih, misalnya ini untuk departure, confirm di harga ini. Lalu, ketika kita milih departure, misalnya kita mau memutuskan untuk stopover atau umrohnya ketika berangkat ke Istanbul ya. Nah, jadi ketika stopover pertama di Saudi,
kita pilih di sini mau berapa hari stopovernya. Nah, jadi di sini ada pilihan plus 1 hari. Gitu ya, ini lalu kemudian semakin ke bawah ada plus 2 hari dan seterusnya. Taruhlah misalnya kita ingin stopover plus 3 hari, jadi mampir untuk umroh 3 hari. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Nah, lalu nanti kembalinya, returnnya dari Istanbul ke Jakarta, misalnya pilih yang biasa. Seperti ini, maka bisa kita lihat ini nanti kita akan dapat di harga sekitar 10 juta. Nah, ini bisa kita lihat bahwa berangkatnya 1 Oktober, lalu kemudian stop di Jeddahnya 89 jam. Jadi ada plus 3 hari nih kalau show details, bisa dilihat bahwa ada layover 76 jam. Baru sampai di Istanbulnya 4 Oktober. Nah, ini kira-kira seperti ini. Cuma memang saya belum punya pengalaman langsung ya. Ini kalau dengar cerita-ceritanya nanti ketika kita lanjut, masukkan informasi passenger, nomor paspor, bayar, lalu nanti akan di ACC visanya, nanti visanya berupa e-visa atau electronic visa dikirim ke email kita. Selanjutnya, visa on arrival, informasinya bisa kita lihat di visitsaudi.com. Nah, ini jadi kalau kita ke bawah lagi akan diberikan informasinya, harga yang harus dibayar berapa, price-nya, lalu kemudian entry-nya seperti apa, validity-nya seperti apa. Nah, jadi memang visa on arrival ini hanya untuk pemegang visa US, UK, atau Schengen yang aktif. Nah, oleh karena itu ini mungkin pilihan yang baik untuk residen ya. Misalnya mungkin student atau pekerja di Eropa atau di UK atau di US yang ingin melakukan umroh. Lalu kalau pengalaman saya terbang dari Belanda, lalu kemudian masuk ke Saudi melalui Jeddah Airport, terminal utara ya, North Terminal. Lalu nanti di situ akan ada counter visa on arrival. Nah, memang di sini harus sabar ya, karena kalau pengalaman saya petugasnya hanya sedikit, jadi cuma sekitar 2 atau 3 yang buka, antriannya cukup panjang, hampir 1 jam kira-kira saya mengantri di sini. Cuma ketika sudah di counter itu tidak lama ya, nggak sampai, ya mungkin sekitar 5 menit kita dimasukkan datanya, terus kemudian bayar. Dan tampilannya, visanya di stempel di paspor kita, ada tertulis di situ validitasnya, apa namanya, duration of stay-nya 90 hari, validitasnya 365 hari. Nah, dan terakhir, kalau kita coba simpulkan, ini jadi saya membandingkan antara dua jenis visa terutama ya, yaitu visa stopover atau transit dan juga visa on arrival. Untuk eligibility tentu yang stopover bisa untuk siapa saja asalkan terbang dengan Saudia atau Flynas. Nah, sedangkan yang on arrival hanya untuk pemegang visa US, UK, atau Schengen. Nah, fee itu included dengan tiket untuk yang stopover, sedangkan visa on arrival 480 real. Entry-nya single entry untuk yang stopover, sedangkan visa on arrival ini bisa multiple entry. Dan lebih lama juga, bisa sampai 90 hari ya stay-nya untuk visa on arrival. Dan ini terakhir perbedaan validity-nya 90 hari dan juga 1 tahun. Demikian, semoga bermanfaat.